Halo, assalamualaikum. Siapa yang sudah on? Tes tes. Semoga suara saya jelas. Sudah ada yang on satu orang. Yang sudah on, kalau dengar suara saya sudah jelas, tolong bilang aja jelas Mas Yajid kayak gitu. Boleh juga sambil ngomong dari kota mana, produknya apa. Teman-teman, monggo mulai. Jangan lupa tag temennya, share. Saya tunggu 5 menit ya, perkenalan dulu aja. Yang udah hadir silahkan komen dari kota mana, produknya apa, biar kita lebih akrab. Kutus-kutus Surabaya hadir. Oke, Mbak Lucia. Ayo yang lain kenalan dulu. Suara saya jelas gak Mbak Lucia? Mbak Lucia aja ya manggilnya. Kalau suara saya jelas, bilang jelas gitu, biar enak. Mbak Rini Kebumen, Bakul Madu, Ibnu Walid. Suara saya jelas gak ya? Tes. Suara saya jelas gak Mbak Lucia? Mbak Lucia aja ya. Oke, kita mulai. Ternyata jelas. Oke, pagi ini sambil saya sharing karena sudah 5 menit ini, saya mau membahas tentang reseller adalah bisnis distribusi. Fokus aja, teman-teman. Sebenarnya pembahasan kita pagi ini itu ingin membahas tentang reseller itu adalah bisnis distribusi, karena banyak orang yang
akhirnya tidak banyak berfokus atau memfokuskan diri terhadap sesuatu yang bisa mengembangkan dirinya. Contohnya adalah banyak orang yang terlalu fokus ingin menjadi produsen, dan itu terus dibayangkan dia. Tidak ada yang salah dengan impian itu, hanya saja kalau impian itu yang ditanamkan, menurut saya harus segera diperbaiki. Karena seandainya pun Anda ingin berbicara tentang ingin jadi produsen, maka harusnya yang lebih dominan Anda itu ingin jadi pebisnis. Mau pebisnisnya itu produksi, mau pebisnisnya itu jasa, mau pebisnisnya itu distribusi, ya nggak jadi masalah juga. Karena kan poin utamanya yang penting berbisnis, kayak gitu. Oleh karena itu saya coba untuk berbicara tentang reseller adalah bisnis distribusi, maka fokus aja. Saya akan dengan poin-poin membahasnya agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah diresapi apa yang dibahas pagi ini. Bisnis itu bicara manfaat. Teman-teman tahu bahwa bisnis itu bicara manfaat. Berapa banyak karyawan yang bisa kita gaji, berapa banyak konsumen yang bisa kita layani dengan maksimal, bahkan berapa banyak uang yang kita dapatkan yang bisa kita sedekahkan lagi, itu termasuk dalam manfaat dari bisnis tersebut. Kalau kita lihat dari segi manfaat, maka tidak ada pembahasan yang namanya bisnis itu ya harus produksi, harus produsen, harus produk kreator. Tidak ada bahasan kayak gitu. Tidak ada juga bahasan bisnis itu harus jasa, harus menjual jasa dan lain-lainnya. Enggak hanya itu. Luas sekali jabarannya. Oleh karena itu, kalau bicara bisnis, ya maka kita bicara tentang bisnis itu ya bicara manfaat. Kalau saat ini Anda seorang reseller, omsetnya 10 juta, Anda angkat omsetnya jadi 100 juta agar konsumen yang Anda layani lebih banyak, karyawan yang Anda gaji lebih banyak, bahkan sedekah bagi istri atau bagi suami atau bagi tetangga dan lain-lainnya, orang-orang fakir dan miskin, itu pun jadi lebih banyak. Jadi bisnis itu fokusnya adalah bicara tentang manfaat. Nah, saya yakin Anda tahu, tapi seringkali tidak merenungi konsep bisnis yang sebenarnya, yaitu salah satunya adalah bisnis bicara tentang manfaat. Bisnis juga bicara tentang kolaborasi. Sulit sekali seorang produsen itu menjual produknya sendiri tanpa ada sales, tanpa ada marketing. Gak mungkin dia berdiri sendiri, produksi sendiri, jual sendiri, tidak mungkin. Minimal dia perlu karyawan. Begitupun juga dengan bisnis distribusi, reseller. Ini adalah jelas sekali sebuah kolaborasi. Bahkan ketika awal berbisnis pun sudah berbentuk kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan product owner, kita berkolaborasi dengan tim penjualan. Jadi bisnis itu ya bicara tentang kolaborasi. Dan reseller adalah pintu untuk membuka kolaborasi itu lebih nyata, lebih real adanya. Teman-teman, sekarang Anda misalnya punya omset 10 juta atau 20 juta lah. Anda dengan posisi seperti ini menjadi reseller, bukannya itu lebih ringan, padahal profitnya bisa lebih banyak. Anda nggak perlu mikirin bagaimana produksi, Anda nggak perlu mikirin bagaimana inovasi, Anda nggak perlu mikirin tentang SDM yang ada di produksi, Anda nggak perlu mikirin tentang quality control dari produk, nggak mikirin itu kan. Kita hanya mikirin tentang bagaimana create database customer lebih banyak, bagaimana create tim penjualan lebih banyak. Simple sekali cara berpikir kita kan ya, cara kerja kita. Oleh karena itu, bisnis itu bicara kolaborasi. Reseller adalah pintu kolaborasi paling cepat, paling dekat, dan paling real adanya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara bisnis, ya harus bicara tentang kolaborasi. Anda yang saat ini menjadi reseller sama seperti saya, maka Anda sudah melakukan
yang disebut bisnis itu bicara kolaborasi. Bisnis itu bicara omset. Ya nggak akan lepas ya. Sebentar saya minum dulu, aus juga. Bisnis itu bicara omset. Teman-teman, kalau seandainya sekarang kita berbisnis, omset sudah cukup baik, misalnya 100 juta. Maka ini kan sudah cukup lumayan ya. Kita sudah masuk ke ranah yang lebih baik untuk kehidupan, yang bisa lebih baik untuk mendidik anak dan lain-lainnya. Mungkin dari 100 juta itu ada omset bisa nyampe laba bersihnya 20 juta. Maka ketika kita berbisnis, ya fokus pada omset, jangan pada jabatannya. Jangan sampai Anda berpikir, saya mah hanya seorang reseller. Hanya seorang reseller. Anda harus mengatakan, saya reseller. Saya seorang pebisnis distribusi. Itu yang harus Anda katakan dan tekadkan dalam hati Anda. Dalam-dalam, simpan, kuatkan. Anda adalah seorang reseller, pebisnis distribusi. Anda tidak bicara banyak hal selain omsetnya naik. Teman-teman, saya ada sedikit cerita unik ya. Ini tidak menjabarkan keseluruhan yang ada di Indonesia ataupun di bumi ini ya. Hanya saja ada kisah unik yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Jadi ada beberapa orang, ya sebenarnya sih cukup banyak. Tapi saya coba cerita beberapa orang yang saya kenal. Ada seorang teman saya, dia itu seorang reseller yang cukup sukses dengan omset rata-rata ratusan juta. Dia itu selama menjalankan bisnisnya menjadi seorang reseller, itu punya omset ratusan juta. Di titik tertentu, dia mulai boring pada sesuatu yang nggak perlu diboringin. Pada sesuatu yang nggak perlu diboringin. Apa itu? Dia boring menjadi reseller. Dia pengen banget jadi produsen. Nggak ada yang salah dengan hal ini. Hanya saja ketika dia berpikir untuk menjadi produsen, ternyata dia fokusnya jadi terpecah. Yaitu fokus menjadi seorang reseller yang sukses. Yang keduanya dia fokus untuk menjadi seorang produsen, produk kreator. Karena dia melihat bahwa produk owner ataupun produsen itu lebih baik masa depannya, akhirnya malah fokusnya lebih dominan kepada produksi. Padahal dia tahu bahwa posisi dia sebagai reseller sudah punya omset yang cukup baik ratusan juta. Sedangkan posisi dia sebagai produsen bahkan belum ada omset sama sekali karena baru kepikiran aja. Bahkan ngeluarin duit banyak karena dia harus trial and error, harus survei dan lain-lainnya. Sampai berjalannya waktu kurang lebih 1 tahun, ternyata produk yang dia ingin create-nya itu belum jadi-jadi, belum selesai. Budget yang dikeluarkan sudah cukup banyak dan bisnis dia sebagai reseller itu akhirnya turun drastis. Dari yang omsetnya ratusan juta bahkan jadi turun di angka sekitar puluhan juta, kalau nggak salah 20 jutaan. Jadi turun drastis. Ketika dia bertemu saya, dia cerita banyak. Akhirnya saya bilang, Mas, kenapa Mas berpikir untuk jadi produsen? Ya Mas, saya kan seneng Mas, pengen tuh nanti jadi seorang owner. Saya bilang, Mas memang seorang pebisnis distribusi bukan disebut owner. Lah emang bisa disebut owner? Dia bilang kayak gitu ya, lucu juga. Ya bisa Mas, saya reseller, saya owner. Saya punya karyawan, saya punya organisasi yang harus saya bangun. Baik yang saya gaji ataupun yang saya jadikan tim yang sifatnya seperti freelance. Artinya kalau dia dapat sales, ada komisinya. Akhirnya dia baru tersadar, oh iya ternyata reseller bisa jadi owner juga ya. Dia bilang kayak gitu. Lalu Mas Yazid itu tokonya apa? Ya saya PTA. Saya bilang gitu, saya owner PTA yang bergerak di bidang distribusi. Dari situ akhirnya dia tercengang dan akhirnya dia cerita. Ceritanya apa? Ceritanya yang tadi saya ceritain. Jadi ternyata ketika dia menjadi seorang reseller, omsetnya luar biasa baiknya. Tapi ketika dia tergoda untuk melakukan sesuatu yang bahkan bukan bidangnya, dia tidak paham
tentang produksi, dia tidak paham tentang inovasi, dia tidak paham tentang survei dan lain-lainnya. Akhirnya malah omsetnya turun drastis, budget yang dikeluarkan cukup banyak, dan sekarang dia akhirnya kembali lagi menjadi seorang reseller. Dan saya belum tahu sih kabarnya, tapi saya rasa ketika dia fokus menjadi reseller lagi, dia akan growth bisnisnya. Mau cerita lagi? Ada cerita lagi? Sebenarnya banyak ceritanya, cuman saya nggak mau terlalu banyak cerita juga sih, nanti habis waktunya. Saya seorang reseller. Dari awal saya bisnis online itu menjadi seorang reseller. Saya pernah mengisi materi. Saya sharing, saya pematerinya. Saya ngisi cukup panjang, hampir 2 jam lebih. Setelah itu akhirnya saya turun, ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya. Mas Yajid, saya itu seorang produsen. Alhamdulillah saya seorang produsen. Saya bukan seorang reseller. Dia ngomong kayak gitu. Saya seorang produsen, saya seorang product owner, saya bukan seorang reseller. Omset saya itu 10 juta. Wah, dia ngomong omsetnya 10 juta. Mas, gimana ya biar saya tuh bisa omsetnya lebih besar lagi? Sebenarnya kalau dia tidak membahas tentang reseller, saya nggak bakal bahas ini ya. Tapi dia ngomong tentang saya bukan seorang reseller. Akhirnya saya bilang, oh gitu ya mbak, saya seorang reseller mbak. Saya seorang reseller, omset saya cukup baik. Akhirnya ya Mas Sajid mah omsetnya udah besar. Kok Mas Sajid cuma seorang reseller? dia unik, dia ngebalikin, kok Mas Sajid cuma seorang reseller? Nah, ya posisinya ketika itu dia bertanya, omset saya itu bahkan hampir 20 kali lipat daripada dia saat itu ya. Saat itu. Jadi agak unik di pandangan manusia gitu, bahwa mereka tuh seperti mengkotak-kotakan sebuah bisnis yang tidak perlu dikotak-kotakan. Makanya di sini saya bicara tentang bisnis itu bicara tentang omset. Bicara tentang omset. Kalau Anda misalnya seorang reseller omsetnya besar, ya bangun bisnis tersebut. Kalau Anda seorang produsen, bisnisnya besar, omsetnya besar, ya bangun bisnis itu. Jangan karena posisi jabatan Anda akhirnya melupakan tujuan bisnis, yaitu bicara omset. Selanjutnya, bisnis itu bicara satu cerita lagi. Ini agak unik juga, teman-teman mungkin harus tahu biar terinspirasi. Ada teman saya, dia seorang produsen, omsetnya ratusan juta, luar biasa. Tapi ternyata dia bukan seorang yang senang di dunia inovasi produk dan lain-lainnya. Sampai suatu ketika penjualannya turun drastis. Dia akhirnya bahasa tanda kutip ya, dia datang ke saya dan akhirnya saya kasih pencerahan tentang bisnis model yaitu reseller. Sampai akhirnya dia putuskan, oh gitu ya mas, ya wes lah saya akan menjadi seorang reseller aja. Lah saya bilang, produksinya gimana ya, tetap jalan tapi nggak usah terlalu digimana-gimanain. Jadi dia punya produk juga. Akhirnya dia pindah dari seorang produsen menjadi seorang reseller. Dan teman-teman perlu tahu ya, dalam waktu 3 bulan dia menjadi reseller, omset dia itu sampai di angka 300 juta 3 bulan pertama. 4 bulan kemungkinan 500 jutaan atau berapa saya juga tahu. Yang jelas teman-teman, semua posisi itu bisnis, yang penting omsetnya besar. Oke? Nah, jadi itu cerita nyata ya. Bukan ngarang-ngarang, memang begitu adanya. Oke, sekarang lanjut. Bisnis itu bicara tentang SDM dan organisasi. Teman-teman, pernah ada ungkapan bahwa, oh kalau seorang reseller itu bukan owner. Saya pengen jadi owner, saya pengen jadi founder. Apakah ini benar? Saya bisa katakan salah besar. Karena tidak ada pengkotak-kotakan dalam bisnis dia owner, dia bukan owner, dan dia tidak bisa jadi owner. Karena bisnis itu bicara SDM dan organisasi. Ada seorang reseller punya karyawan 12 orang. Ada seorang produsen, bahkan dia nggak punya karyawan sama sekali, karena karyawannya diri sendiri. Lalu siapa yang pantas dibilang owner? Siapa yang pantas dibilang founder? Siapa yang pantas dibilang CEO? Dengan posisi seperti itu ya. Nah,
Saya yakin Anda akan menjawab, ya pastinya yang memiliki 12 karyawan. Iya, karena bisnis itu bicara SDM dan organisasi. Kalau Anda seorang produsen, Anda seorang produk kreator, Anda belum punya karyawan, belum punya organisasi bisnis, ya Anda seperti seorang profesional juga. Anda melakukan sendiri, namanya CEO, Chief Everything Officer. Semuanya dikerjain sendiri. Tapi ada juga orang yang membangun bisnis di bidang distribusi. Dia mengatur organisasinya, membesarkan organisasinya, sehingga SDM yang dalamnya banyak, organisasinya besar. Jadi bisnis itu bicara tentang SDM dan organisasinya, teman-teman. Kalau saat ini Anda menjadi reseller, bayangkanlah suatu saat Anda menjadi seorang reseller beromset miliaran, memiliki 1000 karyawan. Bayangkan itu. Jadi teman-teman, 1000 tim penjualan, 10 karyawan. Bayangkan itu. Anda menjadi seorang owner dari PT tersebut. Ya bisa nyebutnya nanti pakai PT kalau seorang reseller ya, PT apa gitu. PT apa namanya? PT maju mundur tetap maju, atau owner atau founder, misalnya nama tim Anda tim militansi 12, 13, 14, ya apalah, monggo aja, bebas gitu ya. Ya, artinya nama itu bisa Anda buat sendiri gitu. Kan ada orang yang punya namanya brand produk, ada yang namanya punya brand store. Kalau seorang reseller ya brand store, bukan brand produk, kan kita nggak punya produk, kita punya store, toko, kayak gitu, atau PT aja langsung. Teman-teman, selanjutnya, bisnis itu bicara tentang apa lagi? Tambahin ke saya. Oke, jadi teman-teman, reseller adalah bisnis distribusi. Fokus aja, jangan terlalu banyak ngoyo, nganan ngiri, ngoyo, jangan. Nanti capek sendiri, teman-teman. Teman-teman, sambil saya mau ke dalam dulu sebentar. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan dimasukkan ke sini, nanti saya jawab. Sebentar, saya tinggal dulu. Saya cukup haus di sini, kopi sama teh. Reseller sukses, bakul mekena hadir, maaf telat. Teman-teman, sekali lagi sambil nunggu pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan monggo aja. Teman-teman, sekali lagi saya bilang bahwa reseller adalah bisnis distribusi. Fokus aja, jangan terlalu banyak Anda berpikir sesuatu yang di luar daripada bisnis. Anda jangan sampai hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Saya banyak bertemu orang di mana dia berpikir, bagaimana sih mas ya nanti masa depan saya untuk menjadi produsen. Padahal saat itu dia menjadi seorang reseller dan cukup sukses. Tapi otaknya selalu kontraksi untuk menjadi seorang produsen. Nggak ada yang salah dengan hal itu, cuman menurut saya itu nggak usah dipikirin. Kalau nanti ada kesempatan, ya lakukan. Saya pribadi, jujur aja teman-teman, saya pribadi ini saya jujur juga ya nih.
Saya pribadi itu dari awal jadi reseller. Sempat beberapa kali saya itu menjadi produsen, produk kreator. Dan tahukah teman-teman, saya gagal. Saya gagal lagi. Nggak tahu saya kenapa. Ternyata pas saya coba lihat bisnis model yang pantas buat saya, ya memang saya lebih dominan, lebih baik menjadi seorang reseller. Saya memang ada kelemahan, cukup banyak kelemahan ketika menjadi seorang produsen. Makanya semenjak itu saya putuskan untuk menjadi seorang reseller. Ya sebenarnya itu juga sih alasan kenapa saya membangun sukses reseller. Saya ingin semakin banyak orang yang menjadi reseller itu fokus terhadap bisnisnya, sehingga pintu kolaborasi terbuka lebar, di mana seorang produsen akan fokus kepada produknya, pada inovasinya, pada partnership terhadap resellernya, dan seorang reseller akan fokus terhadap database-nya, marketnya, customernya, sehingga nanti kolaborasi berjalan dengan apik. Kalau sekarang kan mungkin sifatnya berbeda ya. Banyak produsen yang menganggap bahwa reseller itu sebagai tanda kutip ya karyawan, seenak bro diperlakukan. Nah, banyak juga reseller yang seenak bro melakukan produsen. Jadi reseller sambil pelan-pelan, pokoknya nanti saya bakal jadi produsen produk ini juga untuk bersaing dengan orangnya. Menurut saya ini kolaborasi yang kurang baik, sehingga nanti UKM tidak naik kelas. UKM dari sebuah bisnis. Ingat, UKM dari sebuah bisnis, bukan UKM yang produsen. Makanya kadang-kadang saya kurang setuju kalau seandainya yang diundang pemerintah itu UKM dan yang datang semuanya produsen. Padahal di kampung-kampung itu biasanya banyak para pebisnis yang sebenarnya sudah ada omsetnya cukup baik, perlu dididik. Siapa dia? Misalnya warung sembako. Ini kan pebisnis distribusi ya, reseller juga. Kenapa dia nggak diurusin oleh pemerintah? Padahal dia kalau diurusin bisa jadi Indomaret. Saya berpikirnya gitu ya, terlalu jauh ngomongin sampai ke ranah pemerintah. Tapi kayak gitu saya berpikirnya. Jadi seolah-olah pemerintah pun mengkotak-kotakan. Kita ini nggak kekurangan produsen teman-teman. Kita hanya kurang dari kolaborasi yang apik antara produsen dengan seorang reseller. Unilever besar sekali. Dan tahukah Anda bahwa Unilever bukan seorang produsen. Dia adalah the great reseller. Oke, sambil saya baca pertanyaan saya, bentar anak saya. Kenapa nak? HP Unda. Oh, HP Unda. Maaf ya. Bilang apa? Oke, sama-sama. Hati-hati Alif. Kebetulan saya di kantor saya di rumah juga. Bismillah. Saya baca pertanyaannya. Bagaimana ngabis madu saya yang madunya saya ambil dalam botol yang siap dipasarkan dan saya hanya memberikan label produk sesuai keinginan saya. Saya termasuk apa mas? Termasuk produsen. Sebenarnya termasuk bukan produsen tapi brand owner. Brand owner. Kalau reseller kan biasanya kan brand store. Kalau Mbak ini brand owner. Brand owner. Atau brand produk. Maaf, brand produk, brand owner. Kalau Mbak kayak gitu. Kalau Mbak tidak memproduksi madu tapi brand madunya itu punya Mbak. Saya yang tadi saya cerita saya orang produsen, saya kayak gitu polanya Mbak. Saya nggak memproduksi sendiri, saya produksinya orang lain tapi saya labelin. Izin nanya Kang, yang katanya ngoyo yang gimana, yang ciri-cirinya? Khawatir justru terlihat sebagai reseller yang semangat 45 tapi justru nggak sadar kalau reseller itu yang ngoyo. Gini teman-teman, yang ngoyo itu maksudnya gini, Anda itu sekarang seorang reseller. Apa yang harus Anda jadi fokuskan? Yang menjadi fokuskan adalah bagaimana Anda meng-create customer sebanyak-banyaknya. Itu kan yang harus dipikirkan. Anda nggak perlu mikirin bagaimana ya cara inovasi produk, bagaimana ya nanti kalau saya produksi, gimana dan gimana. Anda nggak perlu mikirin itu. Karena kan kita harus punya impian jangka pendek, impian jangka panjang, impian jangka pendek, impian jangka menengah, impian jangka panjang. Ketika kita menjadi reseller, kita harus di posisi impian jangka pendek, bahwa yes, kita ini harus fokus meng-create banyak customer. Targetin lah misalnya bulan ini dapat 30 customer. Bulan besok 30 customer. Kalau sudah banyak, timnya bisa 300 customer atau 500 customer. Jadi nanti Anda punya banyak customer di titik tertentu.
Nah, kalau Anda saat ini menjadi reseller tapi otak Anda bukan pikirin bagaimana cara dapat customer lebih banyak, maka Anda bisa disebut ngoyo. Yang namanya reseller itu nyetok barang juga atau enggak sih? Ya, semuanya reseller. Jadi reseller itu dalam konsep yang saya buat adalah pebisnis distribusi. Mau dia nyetok kayak, mau dia dropshipper kayak, sama itu reseller. Bahkan saya sering banget ngomong bahwa reseller itu global. Distributor, agen, marketer, dropshipper, affiliate, franchiser, semuanya reseller. Itu semuanya reseller. Reseller itu menjual kembali. Makanya saya sebutnya bisnis distribusi. Jadi kalau ada brand yang membuat distributor, di bawahnya agen, di bawahnya reseller, ya pandangan saya sih sebenarnya itu kurang tepat gitu. Lebih tepat misalnya distributor, agen, dropshipper ataupun marketer kayak gitu. Jadi kalau reseller itu sepandangan saya adalah globalnya. Semua orang yang menjadi pebisnis distribusi disebut reseller. Oke, teman-teman. Sudah 30 menit lewat 59 detik ya, sekarang 31 menit. Saya cukupkan. Hari ini saya ingin berangkat ke Malang nanti jam 1. Kalau teman-teman ada yang di Malang, boleh juga bertemu saya. Saya nanti landing di saya lupa namanya, bandara apa. Yang jelas saya berangkat naik pesawat nanti jam 1-an. Sampai ke Malang kemungkinan jam 3-an. Teman-teman, cukup dari saya, ini aja dahulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, komen, juga share atau tag teman-teman Anda, sehingga manfaat yang Anda dapatkan ketika mendengar audio ini bisa banyak dirasakan oleh orang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.